Halo, semuanya. Wah, oke. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Timeless ya. Eh, Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi, kali ini temanya berjudul Hayalannya dan Hasratnya ke Kamu Saat Ini. Cie. Ya, kita clarify energi hayalan dia, hasratnya dia ke kamu saat ini. Gitu ya. Oke. Kalau berisik sorry ya, soalnya lagi hujan. Jadi hujan-hujan bahasnya ini ya. Oke, mari kita mulai. Aku shuffle dulu. Kita lihat hayalannya dan hasratnya dia ke kamu saat ini. Oke. Five of Pentacle. Ini ada Virgo ya. Wah. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn. Ini strong Leo. Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Muncul lagi Virgo. Ada Gemini, ada Leo, itu strong ya. Scorpio, Taurus, Cancer lagi ya. Oh, Aquarius juga ada ya. Bisa energi saja. Nanti kita lihat lagi ya yang muncul zodiak apa. Jadi hayalannya, hasratnya ke kamu saat ini. Ini aku ngerasa ya beberapa kalian ya kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ini relasi, ini hubungan, ini koneksi yang rumit ya, sulit gitu. Kayak entah ada rintangannya, tantangannya, entah ada perbedaannya, atau kayak susah banget gitu seia sekata sama dia. Ya mungkin dia ngerasa gitu juga ya, atau kamu. Apalagi kalau memang kayak kamu sulit banget untuk memahami dia, kayak dia tuh sangat-sangat membagongkan ya. Kamu ngerasa bingung menghadapi orang ini. Beberapa kali yang ngerasa serba salah, merasa kayak kalau aku ngelakuin ini, kalau aku baik salah, kalau aku menyerah juga salah, orang ini dibaikin salah, dijahatin apalagi ya lebih salah lagi gitu. Jadi ya membingungkan menghadapi dia. Cuma ya kadang dia tuh berhayal, andaikan aku sepositif kamu, andaikan aku tidak toksik, andaikan aku bisa bersikap dewasa, andaikan aku bisa sesabar kamu, andaikan aku bisa mengendalikan emosiku, sensinya aku. Nah, ada yang kayak gitu ya. Cuma dia ngerasa gemoy gitu, gemes gitu sama kamu. Beberapa ini kayak ngerasa mau senyum-senyum gitu kalau jahilin kamu. Contoh, misal dia nggak respon komunikasi, atau dia lama ngerespon, atau dia batasi komunikasi, kadang dia ngerasa senyum-senyum. Pasti kamu di sana baper ya,
pasti kamu di sana sedih ya kalau aku kayak gini kayak gitu kan, sebal ya. Tapi akhirnya ya gitu. Dia sendiri sih yang ngerasa kehilangan, dia sendiri yang ngerasa eh, ini efek dari ulahnya, efek dari salahnya dia gitu. Jadi ini siapa yang bermain api akhirnya kena gitu ya, kena sama apinya. Makanya ya aku ngerasa ini ada orang yang dia dia merasa ini kayak permainan gitu ya. Kadang dia merasa ya cinta itu emang harus gimana gitu. Kalaupun gue cinta, kalaupun lo cinta sama gue, nggak harus gimana-gimana. Maksudnya kayak ya santai lah, slow gitu. Ini beberapa ada orangnya pemain gitu. Jadi suka banget mempermainkan perasaan. Tapi ada masa dimana perasaan itu yang mempermainkan dia. Jadi dia kayak orang yang eh, seperti sakit banget ya, sedih banget. Ternyata kesalahan yang aku bikin itu membuat aku tersiksa kehilangan kamu. Ya gitulah. Jadi jangan macem-macem ya di hidup ini, cukup satu macam. Apalagi kalau player ya, kena juga sih karmanya. Yang suka mempermainkan itu, yang suka menyakiti itu ya menerima karma sebenarnya. Kemudian ya dia berhayal aja, seandainya aku bisa bersikap bijak gitu, seandainya aku bijaksana menghadapi koneksi kita. Jadi nih orang yang hidup dalam andai-andai yang banyak banget, dalam khayalan yang banyak banget. Kadang dia berandai, aku ngomong sama kamu lah, aku ngebayangin chatting sama kamu lah. Padahal ini kan ada yang udah menutup akses komunikasi. Tapi dia mau gitu membayangkan atau menghayalkan dia chatting sama kamu. Beberapa ini memang beneran gitu, kayak ngetik ya. Dia ketik pesan-pesan gitu buat kamu, tapi dia simpen dulu, nggak mau langsung dia kirim ke kamu. Jadi kayak aneh gitu ya. Cuma ini memang dia ngetik pesan gitu, bakalan dia kirim ke kamu ketika dia udah siap. Jadi dia ketik aja, dia simpen, nanti tinggal di copy paste gitu ya, tinggal di copy paste gitu loh. Ke kamu, bisa dikirim ke kamu gitu. Jadi kalian ini kan sempet ya beberapa pernah komunikasi sebelum-sebelumnya dengan intens gitu. Kadang yang ngebaca chat kamu itu, dia bayangin itu kamu bilang secara nyata. Gitu. Misalnya kamu bilang apa? Kasih support kah? Perhatian kah? Contoh, kamu menunjukkan kasih sayang kamu ke dia. Ya dia bayangin aja, kamu ngomong gini di depan aku. Kamu bilangin aku supaya jaga kesehatan. Nah, aku bayangin kamu ngomong gitu langsung ke aku. Ya seperti itulah dia. Tapi dia pendem aja sih, dia diam gitu. Makanya ya orang ini bisa menikmati hayalannya itu di dunianya sendiri tanpa satu orang pun yang tahu. Ya gitu. Jadi kalau orang yang gini ada sih hasratnya, ada banget ya gairahnya. Ini banyak banget wants ya, on fire banget, berapi-api, menggebu-gebu. Dia ini seperti orang yang kayak, aku tetap stay cool, aku tetap terlihat bahwa aku biasa aja ke kamu. Aku jaga harga diriku, aku jaga wibawaku, ya aku jagalah gengsiku, kayak gitu. Tapi ya pada saat dia sendiri ternyata ya dalam banget fantasinya, dalam banget hasratnya. Ini udah pakai nafsu ya ke kamu. Sebenarnya gitu. Jadi kalau ya kalian udah kenal, udah pernah ada komunikasi sebelumnya, ya dia kan udah tahu tuh kamu kayak gini orangnya. Kayaknya enak deh kalau bersandar di kamu. Soalnya kan ini orang sebenarnya banyak
beban hidup, atau sebenarnya banyaklah tantangan hidup yang dia rasa nggak kuat dia jalani sendirian. Jadi ya, supaya tetap strong, supaya tetap kuat, supaya dia semangat menjalani semua tantangan hidup, ya dia bayangin aja bersandar di bahu kamu terus dibelai sama kamu. Nah, ada yang seperti itu. Apalagi kalau kamu orangnya keibuan ya kak, kebapaan, ketantean, keoman gitu, kekakaan atau apa. Ya, dia kadang mikir kamu seperti ibunya, kamu seperti ayahnya. Jadi ya, kamu ngomong dia gitu loh. Ini kan bisa aja energi adik-adik ya, yang baru belajar berjalan, merangkak gitu. Ya, itu sih. Jadi, sebenarnya dia bisa nafsuan sama siapa aja. Ya, manusiawi kalau punya nafsu ya. Cuma dia lebih greget sama kamu, greget banget gitu. Kalau kamu punya foto, kamu pernah up itu foto kamu, kadang dia ngerasa wajah kamu tuh unik ya, mungkin karena dia punya perasaan sama kamu. Ini kan ada orangnya suka, kagum sama kamu, cinta, sayang, bahkan obsesi gitu sama kamu, kayak pengen memiliki kamu atau pengen mengendalikan kamu, seperti itu. Jadi kamu kayak harus nurut, harus ikuti alurnya dia, caranya dia memperlakukan kamu. Jadi ya, dia rasa kamu unik ya. Ini kalau dia lihat fotomu, dia suka banget lihat mata kamu ya. Tapi lebih ke bibir sih. Ih, gemoy ya. Iya, aku ngerasain kalau dia lihat bibir kamu, entah langsung, entah dari foto atau ngebayangin kamu. Ini kan ada orang yang menjulurkan lidah ya. Tahu nggak sih menjulurkan lidah? Lidahnya dikeluarin, terus dimasukin lagi lidahnya. Ya karena dia lihat bibir kamu, ya dia lakuin itu. Jadi kalau ya seperti itu lah. Lihat wajahmu, fotomu, dia menjulurkan lidah. Kayak ya pengen aja. Mungkin dia pengen kecup kamu seperti itu. Ih, lucu ya. Nggak tahu nih, muncul nih ada yang menjulurkan lidah, ngeluarin lidah gitu. Ya gitu sih. Oke. Nah, beberapa nih ngerasa sulit sebenarnya mengungkapkan betapa dia berhasrat dengan kamu. Kan ini ada beberapa relasi biasa gitu, hubungan gak jelas, kan lagi musim ya, say. Jadi kadang dipikir-pikir kan, emang dia siapa gitu, atau kamu bertanya-tanya, emang aku siapanya kamu. Cuma ini kok dalam banget ya hasratnya. Ini udah bicara passion, apalagi tentang koneksi chemistry yang kuat gitu ya. Entah kalian twin flame, soulmate atau apa, ini ada passion ya. Passion itu hasrat, gairah, ya begitulah, menggebu-gebu banget. Padahal dipikir-pikir kan nggak siapa-siapa juga, tapi kok senafsu ini. Ada yang gitu. Nah, dia merasa kuat banget gitu gairahnya ke kamu. Kadang dia juga bingung ya. Mohon maaf nih, dia pernah ngerasa kalau gue pikir-pikir sebenarnya lu nggak terlalu cakep-cakep amat gitu. Sebenarnya kamu kayaknya nggak terlalu wah gitu. Cantiknya kamu dari mana ya? Gantengnya kamu dari mana? Perasaan di luar sana ada yang lebih dari kamu, ada yang lebih besar, ada yang lebih gede, nah gitu. Jadi cuma dia gimana ya? Ya itu kan kita nggak bisa memilih sama siapa kita berkoneksi. Jadi ya hasratnya kuat banget ke kamu. Ya kadang kita mencintai orang aja, kita bingung kan alasannya kenapa kita mencintainya gitu.
Ya, cinta yang murni itu ketika kita tidak tahu alasannya kenapa kita mencintainya, karena kita nggak bisa memilih kita mencintai siapa. Begitu juga dengan ini, orang ini ya, makhluk ini. Ya dia merasa, ya mau gimana, aku berhasratnya sama kamu aja, gitu. Ya kalau memang tulus sih, hasratnya besar banget ke kamu, dan hanya kamu aja ya. Tapi kalau dia masih ke yang lain gitu ya jawab sendirilah kak, mungkin ini benar-benar player, atau dia menjadikan yang lain pelampiasan, sekedar kayak ya udah tuntutan hidup kah, atau melampiaskan nafsunya aja gitu. Oke. Jadi ini kadang orang ini tuh menghayal, andaikan kamu benar-benar pasangan sejati aku. Andai aja nih kalau aku makan, aku ditemani sama kamu. Andaikan aku tidur, aku tidurnya sama kamu. Gitu. Tapi kadang dia merasa sedih. Di sini kan ada energi kesedihan. Misalnya, ya baru bangun tidur, dia langsung mikirin kamu. Tapi ternyata bukan kamu di sampingnya. Siapa di sampingnya? Ya gitulah. Pokoknya waktu dia bangun tidur, sedih aja dia, kamu nggak di sini gitu. Pas mau memejamkan mata juga gitu, pas dia mau tidur di malam hari juga dia sedih, kamu nggak di sampingku gitu. Ih greget banget ya, minum dulu kak. Ih aus beneran deh. Jadi khayalannya itu juga tentang, ya mungkin ini kalau belum gimana-gimana ya, dia kayak menghayal aja bisa benar-benar nikah sama kamu, kembali ke kamu, punya anak bersama kamu, punya cucu bersama kamu, seperti itu. Ini beberapa ada yang ngerasa kayaknya kalau sama kamu hidup aku damai, sejahtera, makmur gitu. Mungkin kamu orangnya bisa diandalkan, jadi ngerasa kayaknya sama kamu ya ntar gue santai-santai juga, gue bakalan bahagia karena lu bisa nge-service gue abis-abisan gitu. Apalagi kalau yang seperti aku bilang tadi ya, kamu bisa diandelin, kamu mandiri, bekerja keras ya siapa sih yang nggak mau sama kamu. Gitu loh kak, bisa vice versa atau beberapa aja. Cuma ini ya, kan aku bilang tadi ada energi obsesi, orang yang obsesi banget sama kamu. Jadi kalau udah obsesi gini, suka ini dianya, entah dia manifestasi atau dia datangi orang pintar gitu ya, itulah uka-uka gitu. Nah kalau tentang manifestasi dia kayak gini, mungkin sebelum tidur ya, dia kan susah tidur. Ini orang susah tidur sebenarnya kalau mikirin kamu. Contoh, kadang gue cemburu nih, kadang gue jealous banget gitu. Lu sekarang ngapain ya? Lu sama siapa? Lu sama si itu ngapain? Lu lagi enak-enak ya? Gue nggak terima. Ada yang gitu. Jadi dia manifest rasanya. Mungkin di dalam hati dia bicara, kamu nggak boleh lah bahagia sama yang lain. Kamu janganlah mesra-mesra sama yang lain. Kamu jangan terima kalau kamu disentuh sama yang lain. Ih, apaan ini ya? Ya ada orang yang seobsesi itu sama kamu. Kayak kamu jangan gitu terlalu digenggam oleh orang lain. Bahkan di sini kadang dia merasa seperti mimpi buruk kalau kamu sampai disentuh orang lain, kamu dipeluk, dicium orang lain. Nah, dia nggak bisa ngebayangin itu. Tapi ini beberapa kan ada yang kenyataan ya. Jadi kayak ya udah, ya gue jadinya gila sendiri gitu ya. Dia ngerasa gitu kak. Ya namanya dia sayang sama kamu, jadi pasti cemburu lah kalau kepikiran misalnya kamu sama yang lain gimana. Gitu sih. Ya salah juga sih, kenapa nggak berjuang kan? Begitulah. Terus ada manifestasi juga tentang kayak, ya mungkin dia memandang fotomu, dia bayangi wajahmu, dia bicara dalam hatinya kayak gimana nanti kamu ujungnya
harus sama aku, kamu harus nunggu aku, atau aku nunggu kamu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang nekat gitu ya, datangin uka-uka, black magic, atau orang pintar gitu, ya dia kepoin kamu banget, memastikan kamu sekarang bagaimana kehidupanmu, sama siapa, kira-kira kamu bertahan lama sama siapa. Maksudnya kamu nanti sama yang lain itu bertahan lama sampai kapan gitu ya. Kalau kamu nggak langgeng, biar aku sama kamu. Nah, ada yang kayak gitu, obsesi banget ya gitu loh, say. Nah, berbusa nih mulut aku ngomongnya. Hehe. Lanjut ya. Cie, King of Cups. Nah, ada situasi baper parah. Apalagi ini elemen baperan, ya kan? Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ini strong banget Taurus ya. Libra, Gemini, Aquarius, Sagittarius juga ya. Ya, kalau Sagittarius jangan ditanya lah. Kalau soal hasrat ya. Ada Virgo lagi, Capricorn. Banyak sih ini ya. Ada Leo sama Aries lagi. Libra, Taurusnya strong. Gitu. Jadi kalau ini fire ya, api, Leo, Sagittarius, Aries, ya kamu tahulah semembara apa hasratnya ke kamu. Ini udah pasti nih orang kayak, ya entah dia ya, atau vice versa. Jadi itu kalau tentang fire tadi, elemen api, yang ngayal sambil membayangkan yang enak-enak gitu sama kamu. Ya enak-enak itu ya menyentuh kamu lah, memeluk kamu, mencium kamu, seperti itu. Tapi kalau ini elemen tanah ya, Virgo, Taurus, Capricorn, ya dalam juga sih hasratnya. Cuma ini mainin gengsi juga gitu, kayak gengsi lah, mulai duluan. Tapi kalau kamu mulai duluan ya ayo gitu. Bisa vice versa, bisa dia atau ya gitu deh. Kalau Libra, Gemini, Aquarius ya, elemen udara, ya rada-rada cuek juga sih. Cuma kalau dikasih celah ya bisa aja. Bisa terlaksana gitu. Karena ya begitulah udara ya. Lebih kayak ini aja, sesuai dengan keadaan. Tapi kalau ini elemen air ya, bukan Virgo. Elemen air itu Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ada hasratnya sih, atau itu kamu atau dia, ada hasrat itu, tapi lebih kayak banyakan kehayalan aja gitu. Kan beberapa ini sensitif orangnya, jadi kayak takut atau takut kecewa, takut gak berhasil dengan kamu atau apa. Ada trust issue gitu, tapi menghayalnya luar biasa gitu. Menghayal lah dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Begitu loh, say. Ya, hayalannya itu yang romantis lah, berbau seksual lah, itu ada ya. Kita lihat lagi ya. Terus ini kan entah kamu entah dia, itu kayak ada loh pihak lain. Kan ada ular itu ya. Ada orang ketiga, orang keempat, pihak lain, ini entah siapa gitu ya pihaknya. Jadi kadang dia merasa hayalanku susah banget jadi kenyataan, karena kenyataan itu ternyata tidak sesuai dengan hayalan aku. Apa masih bisa aku memiliki kamu? Apa masih bisa kamu memiliki aku? Apalagi kalau ada yang lain. Apalagi kalau ya realitanya, kenyataannya kan begini begitu. Tapi ya batin, perasaan gak bisa bohong sih.
Dia kuat banget hasratnya ke kamu. Itu. Ini drama banget sih orangnya ya. Ada yang kayak slow sih, santai. Tapi se segila itu loh hasratnya sama kamu. Kayak orang yang ya gue simpan sendiri. Gak ada yang boleh tahu kalau gue sering berhayal tentang lo. Kalau gue sering berhasrat hanya sama lo. Bahkan di sini dia nggak cerita ke siapa-siapa. Ketika dia berhubungan sama yang lain itu dia anggap, dia hayalkan itu kamu, supaya muncul hasratnya. Ngerti nggak? Coba pikirin ya. Pikirin aja sendiri. Istilahnya ya, supaya berhasrat ke orang lain, dia harus membayangkan kamu, baru muncul hasrat, gairah, nafsunya gitu. Baiklah. Ih, lemes banget ya baca energi ini. Oke, lanjut. Nah, seremoni. Beberapa dari mereka, ya, atau dia itu sebenarnya bersyukur pernah kenal sama kamu. Dia bersyukur Tuhan pernah mengenalkan kamu di hidupnya. Dia merasa ya, walaupun ini kan ada yang jadi kayak lost contact gitu ya, nggak ketemu, nggak bicara, atau belum terselesaikan dengan baik, tapi tetap aja dia merasa kamu termasuk anugerah di hidup dia. Karena bayangin ya, menghayalkan tentang kamu aja tuh udah bikin dia senang. Berhayal tentang kamu, berhasrat, berfantasi tentang kamu aja tuh udah bikin dia senang. Jadi kayak ya bersyukur aja ngerasain koneksi ini. Atau kamu juga merasakan itu. Jadi sama-sama kayak ya, kalau kita bayangin wajahnya itu bisa semangat gitu ya, walaupun kadang sedih, kadang nangis, tapi kan kalau dilihat-lihat ini koneksinya kayak bisa bikin senyum-senyum sendiri gitu. Yang tadinya nggak pengen jadi pengen. Yang tadinya buta akan cinta jadi tahu, oh ternyata begini ya, se-complicated ini cinta gitu, ada hasrat di dalamnya gitu loh. Oke. Ini beberapa orangnya udah lama dikenal ya, jadi dia susah melupakan kamu. Ini fantasinya, hasratnya ya, hayalannya, gila banget sih ini. Nah, ini muncul lagi, menjulurkan lidah. Ada apa dengan lidah? Apa sebenarnya ini ya? Apa yang mau dijilat ini? Entah apa nih, ada juluran lidah-lidah lagi ya. Jadi kalau udah seperti itu, geli banget ya. Ya ini orang udah sampai mungkin keluar ini ya, keluar dari hal yang biasa gitu. Maksudnya ini benar-benar udah tidak biasa. Nah seperti itu. Ini ekstrim banget sih kalau aku lihat. Kadang mungkin kalau dia melakukan hal-hal pribadi, kayak misalnya dia menginginkan seperti hal-hal seksual, atau dia lagi ngapain gitu ya sendiri, atau dia lagi pengen-pengennya mungkin dibelai, dipeluk, atau di apa ya. Sebenarnya ya kamu aja sih yang ada di bayangannya gitu. Makanya orang ini termasuk sering melamun ya, mau sama siapapun, mau dimanapun, termasuk sering dia melamun. Dia kayak bener-bener punya dunianya sendiri. Ini kan aku ngerasa orang yang bisa berimajinasi, tapi dia rasa itu sebuah privacy. Bahkan Marimarnya di sana, Sergio-nya di sana ya, entah siapanya di sana, itu nggak boleh tahu. Ini ranah privasinya dia, kalau dia berfantasinya sama kamu gitu.
Nah, terus ya seperti aku bilang tadi, kalau dia melakukan hal-hal yang lebih pribadi, contohnya dia lagi apa ya, merawat tubuhnya, melihat tubuhnya, atau lagi apa ya, ih ribet banget ini. Jadi ya yang dia bayangin kamu aja gitu. Misalnya dia lagi berkaca, terus kalau dia berkaca itu dia kan melihat seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah kadang dia ngomong tuh dalam hati, aku tuh menarik loh, kalau kamu di sini pasti kamu tergila-gila sama aku. Ada beberapa di sini orangnya sombong ya, arogan. Dia ngerasa dia paling cakep, paling keren gitu, paling seksi lah, paling apa gitu. Tapi ya itu kan ngayal doang gitu ya, karena dia merasa so oke gitu loh. Kayak ya andai aja lu lihat gua kayak begini, atau andaikan aja lu di sini, pasti lu nyesal kalau lu cuekin gue. Nah ada yang kayak gitu. Ya lucu ya. Tapi ya seperti itu, dia juga kayak membayangkan yang menyentuh tubuhnya itu kamu, seperti itu ya. Nah itulah. Kita lihat lagi. Ini kan juga ada tentang kesedihan ya, kayak aku bilang tadi. Beberapa ini ada orangnya sebenarnya ya dia toxic sih, cuma ada polos-polosnya gitu, mudah dipengaruhi yang lain gitu loh. Ini kan ada orang yang nggak bisa menjaga emosional, nggak bisa mengendalikan diri gitu kalau ada pengaruh-pengaruh dari siapa, pergaulan, keluarga atau siapa gitu ya, atau yang lain. Jadi dia kayak merasa yang aku inginkan sebenarnya kamu gitu, tapi kok malah aku deketnya sama yang lain. Ini beberapa dia ke yang lain gitu ya. Ya ada sih yang seperti itu beberapa. Bahkan di sini kalau dia ngerasa bener-bener nih kamu bisa sama yang lain, nah dia nggak bisa ngebayangin itu semua terjadi. Maksudnya kayak kalau beneran kamu ke yang lain ya sedih banget sih aku gitu. Beberapa dari mereka ini merasa sih ini kayak karma juga, terutama kalau yang pernah menyakiti kamu ya. Kadang dia merasa ya karmaku juga sih kalau aku kehilangan kamu, karena aku nggak jaga kamu baik-baik gitu. Beberapa ini ada yang pengen jujur, mungkin ada yang memendam hasratnya udah lama. Jadi kayak kapan sih aku bisa benar-benar ketemu, terus aku menyentuh kamu. Ini mungkin udah rindu banget ya, kangen banget sama kamu. Ada yang kayak gitu. Terus ada di sini yang kayak ngerasa aku nggak bisa berbuat apa-apa kalau sudah ada benteng yang menghalangi kita. Gitu. Ya kesedihan itu muncul lagi. Kadang dia merasa nggak terima sih kalau kamu sampai berhubungan sama orang lain, ya aku sedih banget. Ada yang gitu. Kenapa ya aku nggak berhubungannya sama kamu? Ngerti kan? Ya gitu sih. Entah karena apa ini ya, dia sedih banget. Seharusnya kamu sama aku, seharusnya aku sama kamu, seharusnya aku nggak sama si ini, Marimar ini, harusnya aku nggak sama si Sergio ini, aku maunya sama kamu. Tapi dia gitulah, cuma bisa meratapi kesedihan, tapi ya dia pendam gitu. Itu sih. So, ya kalau hayalannya sudah seperti ini ya bisa aja kamu jadinya bermimpi tentang dia. Karena dia fokus banget berhayal tentang kamu, dia memusatkan hasrat dan gairahnya ke kamu. Jadi ya dia datanglah ke mimpi kamu. Ada seperti itu ya. Oke. Baik. Oke. Itu dulu. Sekarang aku kasih cirinya, ini ada huruf, angka, sama tempat. Aku baca cepat ya. Ya.
Ini aku udah shuffle. Ada G, U, M, I, R, S. Oke. Ada D, A, L. Ada T, V atau V, C. Ada H, O, N, B, Z, Y. Oke, angka 2, 19, 21, 13, 31, 25, 4, 6, 23, 12, 7, 22, 22, 26, 11, mirror ya, 17, 1, 29, 24, 14 sama 20 tempat. Nah, ini aku udah shuffle. Ada Padang, Singapura, Ambon, Samarinda, Medan, Taiwan, Banjarmasin, Garut, Gorontalo, Gresik, India, Kerawang, Lombok, Nganjuk, Batam, Aceh, Solo, Semarang, Cirebon, Palembang, Blitar, Papua, Korea, Jepang, Cilacap, Jogja, Bengkulu, Klaten, Madiun, Malang, Tangerang, Surabaya, Indramayu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.